Oke, baik. Eh, Anissa. Oke, sebelumnya Mas Asadi udah ready. Ya, sudah siap, Pak, insya Allah. Oke. Mungkin karena di sini ada tiga panelis ya. Aku nanti di bagian akademik, Kak Izzat itu di bagian PDP pertanyaan di lagi. Oke. Sebelumnya mungkin akan dirinya terlebih dahulu. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan visi, misi, dan juga dedikasi dan kontribusi yang ingin saya berikan kepada Indonesia ke depannya. Perkenalkan, nama saya Asadi Ramdan, biasanya dipanggil dengan Adi. Saat ini saya berusia 23 tahun dan saya merupakan lulusan dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ketertarikan saya terhadap bidang laboratorium khususnya mikrobiologi tumbuh semenjak saya duduk di bangku perkuliahan dan membaca banyak jurnal terkait mikrobiologi dan sejak saat itu saya terpanggil untuk menambah ilmu pengetahuan saya dalam bidang tersebut. Namun karena terbatasnya infrastruktur dan juga pengalaman saya dalam bidang tersebut, saya mengurungkan niat tersebut. Saat ini saya bekerja sebagai seorang analis laboratorium di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Timur dan juga saya melihat dan juga saya sering mendapati pasien-pasien saya, khususnya pasien dengan tuberkulosis, 3 dari 9 diantaranya terlibat atau terdeteksi TB resistensi obat. Di situ saya juga ingin memunculkan kembali keinginan saya untuk memperdalam keinginan tersebut. Untuk saat ini saya ingin melanjutkan pendidikan saya di S2 Ilmu Biomedis, program studi S2 Ilmu Biomedis, peminatan mikrobiologi di Universitas Hasanuddin Makassar. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini masnya mau ngambil topik berarti mau angkat tuberkulosis ya atau TB gitu. Nah, kenapa nih? Mungkin boleh dijelaskan alasannya kenapa harus TB gitu. Kan masih banyak ya kasus kesehatan lainnya gitu. Kenapa Mas Asadinya mau angkat tentang TB? Baik, terima kasih. Memang minat saya dalam bidang mikrobiologi tumbuh semenjak saya saat di bangku perkuliahan. Saya banyak melakukan atau membaca jurnal-jurnal terkait kasus-kasus tuberkulosis di dunia maupun di Indonesia tersendiri. Misalnya seperti jurnal Tuberculosis of Human Genetics Along Winding Road. Saya sangat tertarik dengan bidang tersebut. Kemudian semenjak saya bekerja di rumah sakit sebagai seorang analis laboratorium, saya sering menjumpai pasien TB yang tidak merespon terapi standar karena resistensi obat tersebut. Lebih lanjut, saya melihat langsung bagaimana keterlambatan diagnosis ini berdampak sangat buruk terhadap kesembuhan pasien itu. Hal ini membuat saya sadar bahwa kemampuan saya dalam bidang ini belum cukup untuk menjawab tantangan tersebut. Saya tidak ingin rasa keingintahuan saya hanya berakhir di meja laboratorium rumah sakit yang hanya bisa untuk memeriksa sampel-sampel tuberkulosis tersebut. Saya ingin bisa memberikan solusi dari permasalahan yang Indonesia sedang hadapi saat ini. Seperti itu, Ibu. Oke, memangnya gimana untuk kasus TB di Indonesia saat ini? Baik, berdasarkan data WHO sendiri, kasus tuberkulosis di Indonesia masih sangat tinggi, utamanya kasus TB dengan resistensi obat uh, terdapat di peringkat 4 di dunia dengan kasus 308.000 orang di seluruh Indonesia menderita tuberkulosis resistensi obat. Seperti itu, Ibu. Oke, dari Mas Asadi sendiri kan bekerja di laboratorium rumah sakit ya. Nah, eh, yang biasanya nih dijumpai Mohon maaf, apakah pasien-pasiennya dari itu
rata-rata umur berapa gitu yang eh, mengidap penyakit ini. Baik, terkait dengan Oke, umur kan pas. sudah bekerja ya, sudah bekerja juga terpapar lah ya dengan, ya kan, silakan. Mohon maaf Kak, apakah jaringan saya yang terganggu atau memang ini suaranya putus-putus? Sepertinya suara Kak Tasya yang putus-putus. Mohon maaf mungkin jaringan ya. Sebentar. Oke, bentar ya. Pindah. Oke, halo tes. Sekarang gimana? Baik, sudah jelas. Udah, oke. Oke, mungkin aku ulangi pertanyaannya ya. Nah, dari Mas Asadi sendiri kan sudah bekerja di laboratorium rumah sakit gitu. Pastinya udah banyak nih ketemu pasien ataupun juga kasus-kasus mengenai TB. Nah, aku mau tanya biasanya untuk kasus yang apa yang sudah terungkap di rumah sakit itu pasiennya umur berapa gitu? Baik, untuk yang memeriksakan dirinya di rumah sakit tempat saya bekerja saat ini memang terdapat beberapa variasi umur mulai dari anak-anak, kemudian orang dewasa hingga saat ini lansia. Namun untuk yang terdeteksi memiliki tuberkulosis dan juga resistensi obat, kebanyakan dari umur lansia mulai dari 40 sampai dengan 70 tahun, Ibu. Ya, seperti itu. Oke, menurut Mas Asadi sendiri nih kenapa gitu? Penyebab dari TB itu kenapa baru terungkapnya ataupun baru ditemui itu pada saat pasiennya itu kebanyakannya lansia gitu. Menurut Baik. Mas tadi kenapa? Baik, menurut saya sendiri ada beberapa jenis, ada beberapa ragam kenapa lansia lebih sering terpapar dengan tuberkulosis. Yang pertama karena usia yang sudah tidak muda lagi sehingga sistem imunnya itu memang sudah terganggu, apalagi dengan penyakit bawaan seperti asam urat, kolesterol dan juga diabetes itu sendiri yang memang dapat menurunkan atau menekan sistem imun bahkan dari penyakitnya itu sendiri atau karena dari obat-obatannya seperti itu Ibu. Jadi memang sistem imun dari orang-orang yang sudah lanjut usia memang lebih rendah daripada orang dewasa maupun anak-anak seperti itu. Oke, berarti ini kasus TB ini apakah memang menyerangnya itu pada lansia saja atau juga bisa nih dialami oleh apa namanya, oleh pemuda ataupun eh, apa ya, masyarakat yang umurnya mungkin 30 tahunan gitu. Baik, memang untuk semua variasi umur bisa menderita tuberkulosis ataupun resistensi obat, Ibu. Tergantung dari bagaimana paparan dia, apakah dia terpapar dari orang yang tuberkulosis awal ataupun dia sudah kronis. Kemudian kita juga melihat apakah dari uh, individu itu sendiri bagaimana variasi genetiknya, apakah dari lingkungannya buruk ataupun dari pertahanan tubuhnya juga itu buruk. Maka dari itu saya ingin melakukan penelitian tersebut terhadap ekspresi genetik yang ada dalam tubuh manusia untuk melihat apakah dari manusia satu ataupun manusia lainnya ini apakah berbeda, apakah ada uh, apa namanya apakah ada berkesinambungan antara ekspresi genetik dan juga infeksi tuberkulosis seperti itu Ibu. Hmm. Ini tadi Mas Asadi juga nyampein kalau kerjanya sekarang di Jakarta ya. Betul betul Ibu. Pilihan kampusnya di mana? Untuk kampus sendiri saya memilih di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Universitas Hasanuddin. Oke, Hasanuddin. Nah, kenapa Mas Asadi, karena saat ini kan di Jakarta ya, kenapa milihnya itu ngambil em, universitasnya itu di Sulawesi gitu? Kenapa nggak melanjutkan di Jakarta aja? Baik, ada beberapa pertimbangan kenapa saya memilih Universitas Hasanuddin sebagai tempat untuk melanjutkan studi saya. Yang pertama karena
sisi kurikulum, kedua karena fasilitas dan dukungan risetnya, dan juga yang ketiga ada dukungan figur yang menarik perhatian saya. Yang pertama dari sisi kurikulum. Universitas Hasanuddin sendiri ini menawarkan pendekatan biomedis yang tidak hanya fokus terhadap pendekatan teoritis, tetapi juga aplikatif dan penelitian yang sangat sejalan dengan bidang tersebut. Konsentrasi mikrobiologinya ini mengangkat topik-topik yang sangat sejalan dengan riset saya nantinya seperti mikrobiologi molekuler, ekspresi genetik, patogenesis penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Kemudian secara fasilitas dan juga dukungan riset, Universitas Hasanuddin ini memiliki laboratorium yang lengkap, misalnya seperti laboratorium genetika dan bioteknologi yang memiliki alat CRISPR-Cas9, di mana itu adalah alat yang akan saya lakukan, saya akan gunakan untuk penelitian saya nantinya. Kemudian juga bekerja sama secara langsung dengan riset dan program kerjasama di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini sangat penting karena saya ingin meneliti ekspresi gen, di mana saya akan mengambil sampel saya, sputum maupun darah di rumah sakit tersebut rencananya. Kemudian yang ketiga, saya melihat adanya figur akademik yang sangat menarik perhatian saya. Beliau bernama Profesor Dr. Muhammad Hatta, PhD, SPMK, yang fokus penelitiannya sangat sejalan dengan riset yang akan saya lakukan. Belajar di bawah bimbingan beliau tentunya sangat akan memberikan saya banyak wawasan dan juga riset yang lebih tajam. Dan terakhir, saya tidak hanya melihat Unhas ini sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Saya juga melihat Unhas sebagai mitra dalam membangun jejaring sosial ke depannya, terutama di wilayah Indonesia Timur, di mana saya ingin mengembangkan dan saya ingin memberikan dukungan dalam hal riset dan juga pengembangan sistem kesehatan di Indonesia Timur itu sendiri, Ibu. Dan juga untuk populasi penelitian saya ingin fokus kepada orang-orang di Indonesia, wilayah Indonesia Timur, seperti itu. Oke, ini menarik. Dari Mas Asadi sendiri kan kerjanya di Jakarta ya. Betul. Nah, pastinya pasien ataupun orang-orang yang ditemui itu selama di apa namanya yang menderita penyakit TB itu kan wilayahnya itu di Jakarta. Nah, tadi dibilang juga untuk topiknya itu topik penelitian yang mau Mas Asadi lakukan itu mau menyasar masyarakat di wilayah timur gitu. Nah, itu gimana? Apa apakah ada hubungannya ataupun keterkaitannya di antara dua itu gitu? Baik, saya memang bekerja saat ini di Jakarta memang hanya untuk mendapatkan pengalaman lebih, di mana memang di Indonesia Timur ini masih sangat kekurangan terhadap pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang lebih canggih, yang lebih advance di bidang mikrobiologinya. Jadi saya ingin membawa pengalaman profesional ini ke depannya sehingga saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan selama bekerja nantinya untuk penelitian riset saya nantinya dan juga kontribusi yang akan saya berikan ke depannya seperti itu, Ibu. Oke, oke. Sebelumnya Mas Sadi udah coba hubungi calon pembimbingnya nanti itu Profesor Dokter Muhammad Hattanya. Baik, saya sudah menghubungi beliau baik dari email resmi maupun dari media komunikasi kampus dan sampai saat ini saya belum mendapatkan balasan, Ibu. Saya mengetahui bahwa beliau memang mempunyai kesibukan akademis yang sangat tinggi. Namun itu tidak melarutkan keinginan saya untuk menjadikan beliau sebagai pembimbing akademis. Saya terus belajar mengenai rekam jejak dan juga publikasi beliau dan saya sangat berharap setelah seleksi ini berakhir, saya bisa berkonsultasi langsung dengan beliau terkait rencana riset saya seperti itu. Oke, berarti rencana calon pembimbingnya sibuk ya? Iya, seperti Orangnya itu. sibuk. Oke, nanti gimana caranya dari Mas Asadi untuk bisa nih berkomunikasi dengan calon pembimbingnya dan memastikan rencana penelitiannya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Baik, memang ada kesulitan tersendiri dalam menghubungi beliau melalui email resmi. Namun jika saya sudah diterima di kampus nantinya, saya langsung akan menemui beliau karena saya juga telah mempelajari publikasi beliau dan juga rekam jejak beliau. Dan kemudian jika saya memang tidak bisa menjadi
bimbingan di bawah beliau. Mungkin kemudian saya akan berkonsultasi terkait riset yang akan saya lakukan, apakah dari sisi beliau, apakah dari pihak beliau penelitian ini mungkin dilakukan di Indonesia saat ini, apakah ada kesulitan yang mungkin beliau tahu tapi saya tidak mengetahui dan lain sebagainya, Ibu. Jadi memang saya sangat mengharapkan konsultasi terkait penelitian saya nantinya dari pihak beliau seperti itu. Hmm. Oke, baik. Di rencana ataupun di esainya saya tadi baca ya, kalau misalnya dari Mas Sadi itu mention nih sebenarnya ada rencana gitu untuk eh, apa ya, bentar, mau menginisiatif menginisiasi gitu ya program asisten riset. Nah, di sini saya mau tanya, mau mencoba mengklirkan juga. Jadi rencana apa yang mau Mas Asadi lakukan setelah, ataupun rencana kontribusi yang akan Mas Asadi lakukan setelah ini, setelah menyelesaikan studinya di S2 Ilmu Biomedis. Baik, setelah diterima di Universitas Hasanuddin Makassar, memang saya memiliki beberapa jangka rencana studi, rencana kontribusi yang ingin saya lakukan. Namun untuk inisiasi tersebut saya akan wujudkan dalam 1 sampai 3 tahun setelah lulus perkuliahan, di mana kedepannya saya ingin memberikan kontribusi saya menjadi seorang akademisi atau dosen di jurusan S1 D4 saya, yaitu laboratorium medis, dengan mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh dan mengembangkan kurikulum berbasis personalized TB diagnostik, dan juga mengajak mahasiswa-mahasiswa saya nantinya untuk menjadi asisten riset maupun asisten akademis nantinya untuk penelitian dan juga kurikulum yang akan saya kembangkan nantinya, sehingga mahasiswa nantinya akan lebih aktif dan mengetahui bagaimana perkembangan teknologi diagnostik dalam hal PCR ataupun metode diagnostik dalam tuberkulosis ini sendiri. Karena saya mengetahui secara baik bahwa dulunya pada saat diduduk di bangku perkuliahan, infrastruktur perkuliahan maupun alat-alat yang ada di perkuliahan memang sangat mempengaruhi terkait pembelajaran saya dulunya, karena yang akhirnya mengurungkan niat saya untuk melanjutkan minat saya di bidang mikrobiologi. Saya tidak ingin uh, calon-calon tenaga kesehatan ke depannya mengalami hal yang sama seperti saya, seperti itu. Oke. Mas Asadi mau eh, jadi dosen ya? Nah, udah tahu belum gimana caranya buat jadi dosen itu? Baik, biasanya untuk kampus-kampus sendiri ada beberapa syarat untuk menjadi dosen, misalnya seperti harus S2, minimal S2 ataupun S3 itu sendiri. Kemudian ada yang mensyaratkan harus memiliki publikasi jurnal atau di Indeks Sinta maupun Scopus, dan juga ada yang mensyaratkan memiliki pengalaman sebagai tenaga pendidik ataupun asisten dosen sebelumnya. Saya berencana untuk mewujudkan hal-hal tersebut, khususnya dalam publikasi Scopus. Saya berencana ingin setelah penelitian saya selesai nantinya, saya berencana untuk publikasi penelitian saya di Indeks Scopus dan juga maupun di Indeks Sinta, seperti itu, Ibu. Kemudian saya juga akan mencari pengalaman menjadi seorang asisten dosen jika saya bisa untuk melakukan hal tersebut. Oke. Rencana jadi dosennya di mana? Untuk dosen sendiri, saya ingin menjadi dosen di Sulawesi sendiri, Ibu, di Oh, Sulawesi Selatan. oke. Seberapa yakin Mas Asadi untuk bisa jadi dosen dalam kurun waktu beberapa tahun setelah menyelesaikan studinya? Baik, eh, terkait hal tersebut, memang untuk saat ini menjadi dosen adalah hal yang sangat sulit, apalagi dengan lapangan kerja yang masih sedikit di Sulawesi Selatan itu sendiri. Namun saya sangat yakin saya bisa menjadi dosen, Ibu. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena saya akan mempersiapkan diri saya sejak duduk di bangku perkuliahan, kemudian publikasi yang akan saya lakukan dan pengalaman yang ingin saya kumpulkan. Kemudian saya melihat sendiri bagaimana di teknologi laboratorium medis itu sendiri sangat kekurangan terkait dosen-dosen yang memiliki minat di mikrobiologi, apalagi yang
mengadakan penelitian-penelitian terkait advanced technology in diagnostic seperti Ibu. Jadi saya ingin memperdalam pengetahuan tersebut. Hmm. Selanjutnya, em, ini menarik sih, tapi saya mau tanya gimana langkah konkretnya dari Mas Asadi. Dan di Mas Asadi rencananya dalam rencana kontribusi akan membangun pusat pelatihan. Pusat pelatihan diagnostik molekuler gitu ya. Ini Ya. kan pastinya banyak apa ya, kolaborasi ataupun kerja sama berbagai pihak lah ya untuk bisa hal ini mewujudkan rencananya untuk membangun pusat pelatihan. Nah, saya mau tanya dari Mas Asadi sendiri gimana sih caranya bisa gitu mendirikan pusat pelatihan dan gimana langkah konkret yang akan Mas Asadi lakukan? Baik, memang saya menyadari bahwa kontribusi yang akan saya berikan dalam 7 sampai 10 tahun ke depan itu masih dalam kondisi awang, masih dalam kondisi mengambang, tetapi saya memiliki rencana-rencana yang sudah terstruktur yang saya akan wujudkan dari semenjak kontribusi yang saya lakukan semenjak 1 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 6 tahun. Yang pertama karena dalam 1 sampai 3 tahun pertama saya akan melakukan menciptakan kurikulum personalized TB diagnostik untuk dan sekaligus memvalidasi hasil penelitian saya ke depannya dengan melihat atau mengembangkan di penelitian saya di rumah sakit rujukan ataupun laboratorium kesehatan daerah yang ada di Sulawesi Selatan sendiri. Kemudian dalam 4 sampai 6 tahun saya akan melakukan penelitian yang lebih uh, besar yang mempengaruhi respon pasien terhadap pengobatan TB dan juga menginisiasi program asisten riset dan lain sebagainya sehingga pelatihan bagi tenaga medis di daerah-daerah terpencil ini bisa dilakukan dengan langkah kecil seperti pelatihan terhadap penggunaan CRISPR dan juga line prop assay. CRISPR ini sendiri memang penggunaannya sangat cepat dan juga walaupun dan juga bisa dijadikan sebagai alat POCT. POCT itu alat yang bisa digunakan secara cepat dan juga lebih mudah. Kemudian dalam 7 sampai 10 tahun ke depan jika saya sudah mempunyai jejaring yang lebih luas, kemudian juga saya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang bismillah saya bisa, kemudian baru saya kemudian meluaskan pelatihan saya dalam diagnostik molekuler dan sehingga riset dan pelatihan yang akan saya kembangkan tetap sejalan dengan perkembangan global dan mendukung percepatan pembangunan di Indonesia seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum lanjut. Saya mau tanya untuk kebaruan dari rencana penelitian dari Mas Asadi. Apa sih kebaruan dari topik penelitiannya? Dan saya mau tahu juga gitu, kenapa mau ngangkat penelitiannya itu mengangkat penelitian TB-nya itu di bidang molekuler. Kenapa nggak menginovasi tentang obatnya aja gitu? Baik, terkait dengan kebaruan penelitian, saya mengangkat dua novelty dari penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama dari penelitian berbasis ekspresi genetik dan juga dari sampelnya itu sendiri, Ibu. Mengapa saya mengatakan demikian? Yang pertama karena saya akan melakukan penelitian terhadap ekspresi gen imunodomulator yaitu interleukin 10, kemudian NOT2 dan juga VDR yang berbasis CRISPR, di mana penelitian-penelitian yang ada di lapangan saat ini dalam konteks populasi Indonesia itu masih berdasarkan penelitian pada gen bakteri itu sendiri seperti RPOB dan juga CATG seperti menggunakan gen expert yang ada di lapangan saat ini. Sedangkan penelitian saya ini akan menggeser fokusnya terhadap gen host atau gen manusianya. Sehingga ini bisa secara tidak langsung ataupun secara langsung mempelajari individu secara genetik yang bisa mempengaruhi keberhasilan terapi pengobatan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dari sampelnya. Saya menggunakan dua sampel, rencananya menggunakan sampel sputum atau dahak dan juga darah, di mana uh, pada lapangan saat ini lebih fokus terhadap satu sampel saja biasanya untuk penggunaan sampel sputum itu sendiri. Kemudian karena alat yang saya gunakan ini CRISPR memang mendukung untuk menggunakan dua sampel untuk secara langsung, Ibu, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi yaitu kenapa saya lebih fokus terhadap
Apa seperti tadi, mohon maaf Ibu. Iya, kenapa ngambilnya itu fokusnya di bidang molekulernya gitu? Kenapa nggak mencoba untuk apakah inovasi obat atau apa gitu? Baik, terkait hal tersebut, memang saya lebih fokus terhadap teknologi diagnostiknya berdasarkan basic saya dari S1, di mana teknologi laboratorium medis itu memang lebih terfokus terhadap pemeriksaan laboratorium dan teknologi diagnostiknya. Makanya saya lebih memfokuskan hal tersebut dan nantinya bisa sejalan dengan kontribusi yang akan saya berikan yaitu sebagai tenaga akademisi di jurusan asal saya yaitu teknologi laboratorium medis. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sadi. Mungkin boleh dilanjut ke Mas Izat. Baik, terima kasih Ibu. Oke, halo Mas Hadi. Selamat pagi, Bapak. Saya sebelumnya mengucapkan selamat sudah sampai di tahap seleksi substansi batch 1 LPDP tahun 2025 ini. Eh, Baik, saya akan menanyakan beberapa hal penting terkait perspektif LPDP selaku pemberi donatur beasiswa ini jika nantinya Mas Hadi berhasil lolos atau terpilih pada kesempatan kali ini. Baik, saya lihat di bagian eh, pengalaman yang kurang membanggakan ini di bagian eh, CV dari Mas Hadi. Eh, saya lihat Mas Hadi pernah mencoba eh, mengikuti seleksi LPDP di sebelumnya ya mungkin ya di percobaan pertama ya. Jadi ini kemungkinan percobaan kedua, percobaan pertama dan kedua dan kemudian ini percobaan yang ketiga berarti ya. Betul sekali, Bapak. Nah, baik. Menurut Mas Hadi, apa yang Mas Hadi pelajari dari percobaan pertama, percobaan kedua, hingga kemudian apa yang membedakan Mas Hadi di percobaan ketiga pada saat ini? Baik. Terkait dengan hal tersebut, betul sekali bahwa ini adalah percobaan ketiga saya, di mana percobaan pertama saya gagal di wawancara, kemudian yang kedua saya gagal di TBS. Saya menyadari betul pada percobaan pertama saya gagal di proses wawancaranya, Bapak. Kemudian pada saat proses interview itu sendiri, saya memang beberapa kali ngeblank, apalagi dalam pada panelis psikologis. Jadi memang beberapa jawaban saya keluar dari konteks yang akan saya berikan terhadap panelis pada saat itu. Kemudian yang percobaan kedua, saya menyadari bahwa kekurangan saya ada di kekurangan untuk manajemen waktu. Kebetulan pada saat itu pada tes TBS bertepatan dengan jadwal tes TBS, saya tidak bisa mengajukan cuti untuk pekerjaan saya karena waktu itu saya masih kurang dari 1 tahun bekerja seperti itu, Bapak. Um, Baik, nah kalau begitu di percobaan ketiga ini kira-kira apa hal baru yang mungkin dapat kamu yakinkan terhadap interviewer terkait dengan kegagalan-kegagalan sebelummu yang di percobaan pertama dan percobaan kedua itu, apa yang menurutmu telah kamu perbaiki atau telah kamu improve di percobaan ketiga ini? Baik, terkait hal tersebut, saya telah mengimprove terkait esai dan juga personal statement saya, di mana memang saya menyadari bahwa pada percobaan pertama esai saya masih kurang benang merahnya atau masih belum nyambung terkait kontribusi yang ingin saya berikan, terkait risetnya, dan juga terkait dengan hal yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi saya memperbaiki esai saya, kemudian juga saya memperbaiki konteks atau apa yang akan saya sampaikan nantinya ketika saya dilakukan wawancara. Kemudian juga saya bersiap untuk manajemen waktu saya, di mana saya juga sudah mengajukan cuti dari jauh-jauh hari setelah mendapatkan jadwal wawancara saya sebelumnya pada tanggal 8 nantinya. Seperti itu, Bapak. Baik, jadi yang bisa saya pahami di sini, saya harapkan mungkin benang merah dari rencana kontribusi yang telah Mas Hadi paparkan di essay kali ini itu mudah-mudahan bisa lebih baik dan meyakinkan interview ya. Baik, baik bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai secara ringkas rencana kontribusi yang akan Mas Hadi lakukan setelah menempuh studi. Mohon maaf, Bapak, apakah boleh diulang? Bisa dipaparkan secara ringkas, mungkin rencana jangka pendek, menengah, hingga rencana jangka panjangnya.
Baik, saya membagi rencana kontribusi saya ada dalam 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun, dan juga 7 sampai 10 tahun. Dalam 1 sampai 3 tahun pertama setelah lulus, saya akan menjadi seorang dosen ataupun akademisi di jurusan awal saya yaitu laboratorium medis dengan mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh dan juga mengembangkan kurikulum berbasis personalized TB diagnostik. Karena saya menyadari bahwa semenjak duduk di bangku perkuliahan, uh, kurikulum yang saya pelajari itu memang masih dalam bentuk one size fits all gitu. Seperti itu Bapak. Dan juga saya akan memvalidasi hasil penelitian magister saya dan juga memperluas kerjasama saya dengan rumah sakit rujukan dan juga laboratorium puskesmas ataupun kesehatan di daerah di masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri. Kemudian dalam 4 sampai 6 tahun ke depannya saya akan memperluas penelitian ini untuk meneliti variasi genetik yang lain untuk yang mempengaruhi respon pasien terhadap pengobatan TB resisten obat dan menginisiasi program asisten riset bagi mahasiswa ke depannya. Saya juga akan mengadakan pelatihan kecil-kecilan bagi tenaga medis di daerah mengenai teknik diagnostik berbasis molekuler yang lebih mudah dulu seperti line prop assay atau LPA dan juga CRISPR itu sendiri. Dan dalam 7 sampai 10 tahun ke depannya jika saya sudah mendapatkan jejaring yang lebih luas, kemudian kerjasama nasional maupun internasional, saya berencana membangun pusat pelatihan diagnostik molekuler dan menjalin kerjasama secara internasional untuk mempercepat transfer teknologi sehingga riset dan pelatihan yang saya kembangkan tetap sejalan dengan perkembangan global dan juga mendukung uh, pengembangan Indonesia berkelanjutan seperti itu, Bapak. Baik. Saya kira agak cukup tergambar dengan jelas. Cuman saya lihat di bagian ini, bagian CV yang di pembeda dengan peserta yang lain. Tunggu. Di sini dikatakan bahwa eh, Mas Hadi ini adalah seseorang yang memiliki pengalaman di bidang sains maupun sosial ya, yang saya tulis gitu ya, yang kamu tulis gitu ya. Nah, itu ya, udah benar ya ini. Betul, Bapak. Oke, nah, saya mau konfirmasi dulu. Mengapa rencana kontribusinya hanya berfokus di bagian sisi sainsnya, dalam hal ini Anda ingin melakukan pusat pelatihan diagnostik, analis laboratorium medis, bagaimana dengan sosialisasi terhadap TB dengan masyarakat begitu? Mengapa Anda tidak menggabungkan kemampuan sosial Anda dalam bentuk kontribusi ke masyarakat begitu, ke bidang sosial gitu, tapi fokusnya lebih kepada eh, sainsnya itu sendiri seperti yang tadi saya sebutkan seperti pelatihan diagnostik molekuler, lebih ke sainsnya begitu. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Memang uh, saya telah memiliki pengalaman baik dari bidang sains, kesehatan maupun dalam sosial masyarakat itu sendiri. Namun dari dari sisi yang lain, dari rencana riset yang akan saya lakukan, kemudian kurikulum yang akan saya kembangkan memang lebih berfokus terhadap dunia sains itu sendiri. Jadi saya ingin mengembangkan dari modul sainsnya dulu, kemudian baru ke sosial masyarakatnya. Bagaimana saya mengembangkan modul sainsnya itu ya dari personalized TB diagnostik dan juga pengembangan pelatihan pada tenaga-tenaga kesehatan di lapangan itu sendiri. Kemudian dari sosial dan masyarakatnya itu sendiri memang saya belum memiliki rencana ke depannya terkait hal tersebut, Bapak. Kemudian untuk sosial dan masyarakat itu sendiri memang insya Allah berjalan seiringan dengan pelatihan TB diagnostiknya. Tapi dalam hal tenaga kesehatan, dalam konteks tenaga kesehatan seperti itu. Ya, dari sebagai pihak LPDP, saya melihat sih takutnya ketika kami memberikan dana kepada Mas Hadi untuk sekolah, eh, mungkin memang secara sains Mas Hadi mungkin bisa sangat expert di bidangnya, tapi tantangan di masyarakat itu adalah bagaimana seorang ilmuwan itu bisa membahasakan keilmuannya ke masyarakat, berdampak pada masyarakat, bagaimana bentuk sosialisasi TB, pencegahannya. Jadi itu lebih 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 bisa berdampak ke banyak hal daripada
hanya fokus di Mas Hadi untuk mengembangkan dirinya sendiri di bagian misalnya tadi bagian sains seperti itu ya. Nah, apakah Mas Hadi tidak melihat perspektif yang seperti itu secara luas atau mungkin saya ada yang miss dari CV Mas Hadi itu sendiri? Betul sekali Bapak, saya sangat setuju bahwa memang dari perspektif masyarakat luasnya itu sendiri, memang saya belum fokus terhadap hal tersebut. Namun memang dari pengalaman riset saya, kemudian tujuan saya, kontribusi saya nantinya memang lebih berfokus terhadap uh, sumber daya manusia dari tenaga kesehatan itu sendiri, Bapak. Memang seperti kita lihat dari Sulawesi Tenggara sendiri, tempat saya dilahirkan, untuk tenaga-tenaga kesehatannya itu sendiri masih sangat awam terkait teknologi diagnostik berbasis PCR itu sendiri. Jadi saya ingin membawa pengetahuan tersebut dan juga saya mengelompokkan dan memfokuskan kontribusi saya ini memang kepada tenaga kesehatan dan nantinya tenaga kesehatan ini Hmm. bisa berkembang dan juga bisa mengaplikasikan teknologi diagnostik yang lebih terbarukan itu terhadap mendiagnosis tuberkulosis khususnya di desa-desa terpencil di Sulawesi itu sendiri, Bapak. Memang saya belum memfokuskan terhadap masyarakat luas sampai saat ini seperti itu. Baik. Em, Hanya sekedar pesan aja bahwa LPDP memberikan dana masyarakat dari masyarakat untuk Mas. Itu saya harap bisa ada kembalinya juga untuk mereka, untuk kepada masyarakat yang menitipkan dananya untuk Mas sekolah seperti itu. Mungkin baik saya lanjut. Saya di bidang lain, di bagian lain. Kita sebelumnya tahu bahwa LPDP itu punya nilai-nilai yang dia punya sebagai pemberi beasiswa. Bisa Mas jelaskan apa saja nilainya? Baik, terkait dengan nilai-nilai LPDP sendiri ada kolaborasi dan lain sebagainya. Namun untuk kontribusi yang akan saya lakukan, saya lebih menekankan terhadap nilai kolaborasinya Bapak, di mana semenjak kontribusi 1 sampai 3 tahun nantinya, saya sudah mengaplikasikan nilai LPDP tersebut, yaitu kolaborasi dengan mahasiswa saya nantinya. Saya akan mengajak mahasiswa saya ke depannya untuk berkolaborasi melakukan penelitian-penelitian tersebut dan juga dalam 4 sampai 6 tahun dan juga 7 sampai 10 tahun nantinya saya juga mengajak tenaga kesehatan secara luas untuk berkolaborasi mengajak tenaga kesehatan untuk mendukung percepatan pembangunan di Indonesia berdasarkan teknologi diagnostik itu sendiri Bapak seperti itu. Baik, mungkin mohon maaf, mungkin Mas Hari bisa review kembali nilai LPDP, apakah kolaborasi masuk? Ya, sepengetahuan saya itu sinergi yang masuk ya, mungkin maksudnya ya. Oke, nggak apa-apa nanti dipelajari ulang lagi ya. Baik, em, selanjutnya, nah, tahu nggak Mas apa-apa aja ya, apa-apa saja fokus maupun misi LPDP ke depannya yang Mas ketahui dan apa relevansinya terhadap Mas itu sendiri sebagai penerima beasiswa nanti? Mohon maaf Bapak, bagaimana? Apa saja bentuk visi misi maupun fokus LPDP ke depannya dan apa relevansinya terhadap misi Mas yang akan dibawakan nanti di pendidikannya begitu. Baik, Relevansi antara misi LPDP dengan misi Mas. baik. Terkait hal tersebut, memang mohon maaf, saya belum mencari tahu lebih lanjut terkait hal tersebut. Saya lebih fokus terhadap rencana penelitian saya sampai saat ini, dan saya sangat uh, ingin untuk melanjutkan mempelajari terkait visi misi dan juga pilar-pilar dalam LPDP itu sendiri, Bapak. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Eh, Hanya sekedar pesan saja bahwa saya ingin memastikan bahwa apa yang LPDP lakukan terhadap Mas itu bisa bersinergi ataupun memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan misi yang kita anut. Jadi eh, kalau misalkan belum dikenali dengan misi yang kami anut dengan misi Mas sendiri, jadi nanti takutnya nggak sinkron atau nggak sinergi nantinya ya Mas ya. Jadi mungkin Baik, bisa Bapak. dipahami atau dipelajari lebih lanjut terkait ini. Em, Baik,
menurut Mas sendiri, apa yang kenapa sih LPDP harus memilih Mas begitu dibandingkan dengan eh, peserta lain mungkin yang banyak yang punya pemikiran yang brilian dan punya misi yang luar biasa juga. Yang membedakan Mas dan yang lain itu apa? Baik, terkait dengan hal tersebut, memang saya menyadari bahwa saya maupun teman-teman yang sudah sampai di tahap ini merupakan orang-orang hebat yang memiliki keunikannya tersendiri. Namun dari saya sendiri memang telah memiliki pengalaman dari bidang sains dan juga sosial dan masyarakat yang tentunya ini menumbuhkan nilai integritas yang tinggi dalam diri saya. Saya tidak hanya ingin memberikan sebuah solusi dan tetapi saya juga ingin memecahkan masalah yang sedang dihadapi di Indonesia saat ini khususnya dalam menuntaskan penyakit infeksi yang menyebar di Indonesia saat ini. Saya pernah terlibat aktif dalam kegiatan riset pada saat duduk di bangku perkuliahan dan juga saya telah memiliki pengalaman profesional menjadi seorang analis laboratorium saat ini yang memungkinkan saya untuk menerapkan pengetahuan praktikal saya nantinya jika saya menjadi seorang akademisi atau dosen ke depannya. Saya sangat membutuhkan untuk memperdalam pengetahuan saya di level yang lebih lanjut dengan menuntut ilmu di S2 Ilmu Biomedis Peminatan Mikrobiologi di Universitas Hasanuddin. Saya berjanji saya akan memberikan dedikasi dan orientasi untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab yang akan saya ambil. Saya mengetahui bahwa LPDP juga berfokus terhadap pembangunan dari segala bidang, baik dari sumber daya manusia itu sendiri, dalam menunjang percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan, di bidang yang saya tekuni saat ini. Sehingga di masa depan saya dapat memberikan intervensi secara berkala, baik dari bidang kesehatannya itu sendiri, ataupun dalam meningkatkan keilmuan calon-calon tenaga kesehatan di kedepannya. Seperti itu, Bapak. Baik, misal di setiap eh, wawancara beasiswa itu umumnya pada jalur umum, hampir semua rata-rata pelamar itu menginginkan menjadi dosen ataupun akademisi. Nah, mengapa pertanyaan saya adalah mengapa Mas tidak fokus saja setelah studi di pekerjaannya saat ini dengan mungkin mengembangkan secara maksimal apa yang telah Mas lakukan di pekerjaannya saat ini ketimbang menjadi seorang akademisi atau dosen seperti itu. Mengapa sih harus ke sana? Padahal Mas sudah punya platform setelah belajar, Anda kembali mungkin bisa bekerja di bidang kesehatan Mas sekarang, ketimbang menjadi akademisi ataupun dosen seperti itu. Kalaupun memang Mas mau jadi dosen, itu yang membedakan Anda dengan dosen-dosen yang lain, itu seperti apa? Bisa Mas jelaskan mungkin? Baik, terkait dengan hal tersebut, ada beberapa alasan mengapa saya tidak memilih untuk melanjutkan sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ataupun tempat-tempat kesehatan lainnya. Yang pertama karena memang untuk tenaga kesehatan saya sendiri itu hanya mensyaratkan untuk minimal maksimal itu lulusan S1 untuk pekerjaan itu sendiri. Kemudian saya menyadari bahwa menjadi seorang tenaga kesehatan itu saya tidak bisa mengembangkan keilmuan saya tidak bisa ikut serta dalam memecahkan masalah atau memberikan kontribusi dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi di Indonesia saat ini. Kita hanya berfokus terhadap pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang memang hanya itu setiap harinya, hanya pemeriksaan-pemeriksaan itu setiap harinya. Jadi tidak ada pengembangan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan juga memang dari semenjak bangku perkuliahan saya sendiri, saya lebih berambisi atau saya memiliki cita-cita akademis untuk menjadi seorang dosen, Bapak, seperti itu. Kemudian apa yang membedakan saya dari dosen-dosen lainnya jika saya menjadi seorang dosen nantinya seperti itu. Memang untuk pembedaan tersebut saya akan lebih menciptakan atau saya akan lebih menciptakan personalized TB diagnostik seperti kontribusi yang akan saya lakukan Bapak seperti itu. Di mana
personalized TB diagnostik ini memang lebih berfokus terhadap teknologi-teknologi yang lebih advance dan juga kita melihat bagaimana penelitian-penelitian yang lebih terbaru yang ada di lapangan. Kemudian juga saya mengajak kolaborasi bersama mahasiswa-mahasiswa saya nantinya untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap ekspresi genetik pada tubuh manusia berdasarkan kaitannya dengan TB, tuberkulosis pada resistensi obat seperti itu. Baik, Mas. Pertanyaan terakhir dari saya. Eh, Jika Mas misalkan, mohon maaf, misalkan tidak terpilih kembali di percobaan ketiga sebagai award di LPDP, apa yang akan Mas lakukan ke depannya? Baik, jika saya tidak lulus LPDP pada tahap ini, memang saya akan menjadikan kesempatan ini sebagai peluang untuk lebih berkembang dan juga memperbaiki diri. Saya akan memanfaatkan waktu dalam memperdalam riset saya, kemudian memperkuat esai dan juga personal statement saya, dan mencari umpan balik lebih banyak dari para awardee-awardee sebelumnya untuk meningkatkan kualitas penelitian dan juga public speaking saya nantinya. Saya percaya bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang lebih baik. Saya akan mencoba LPDP lagi di tahun selanjutnya dan dengan persiapan lebih matang, karena saya yakin ini sangat berharga untuk mencapai tujuan saya. Seperti itu, Bapak. Baik, saya ucapkan terima kasih Mas sudah mengikuti proses interview di bagian saya ya. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak. Oke, boleh. Selanjutnya next ke Kak Asriana. Silakan, Kak. Oke, halo Mas Hadi ya. Ya, selamat pagi, Ibu. Oke, ini sebenarnya saya udah baca-baca esai kamu ya. Tapi kayaknya ada yang sedikit kontradiksi gitu. Di kelebihan sama kekurangan. Saya nggak meminta untuk diceritakan kelebihan kekurangannya, tapi coba dijelaskan. Karena kamu bilang di sini salah satu kelebihannya adalah fast learner. Betul ya? Betul. Tapi di sisi lain kekurangannya adalah tidak bisa menghadapi tekanan. Ya, bagaimana fast learner tidak bisa menghadapi tekanan? Apalagi nanti ketika kita memutuskan S2, pasti beban akademiknya itu tinggi. Apalagi prodi yang diambil adalah ilmu biomedik ya, yang saintifik sekali. Saya yakin akan banyak yang dipelajari, nggak cuma hal-hal umum aja, akan lebih spesifik. Itu memang perlu fast learner. Tapi bagaimana fast learner tidak bisa menghadapi tekanan? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Memang pada kelebihan saya menuliskan fast learner sebagai salah satu dari kelebihan saya. Dalam konteks tersebut, memang saya mengatakan bahwa saya fast learner dalam hal yang saya nikmati atau saya lebih tertarik. Misalnya seperti saat saya mengerjakan skripsi, kemudian saat saya melakukan penelitian lapangan, dan juga saat saya melakukan program magang di kampus Merdeka maupun di rumah sakit yang saya lakukan pada saat itu. Memang pada awalnya saya merasa kesulitan dalam mengerjakan sesuatu jika saya mudah terdistraksi dan juga menghadapi tekanan. Maka dari itu pada awalnya saya membuat to-do list di mana saya melis apa saja yang akan saya lakukan pertama dan juga berdasarkan dari deadline dari pengerjaan hal tersebut. Dan jika saya sudah membuat to-do list tersebut, baru kemudian saya lebih tertarik untuk mengerjakan hal tersebut dengan lebih terorganisir seperti itu, Ibu. Jadi jika saya sudah tertarik melakukan hal tersebut, maka saya lebih cepat untuk belajar terkait hal yang akan saya lakukan seperti itu. Kalau tidak tertarik gimana, Mas? Baik, jika saya kurang tertarik dalam hal tersebut, memang saya akan mencari cara untuk melakukan pendekatan terhadap hal tersebut. Misalnya, kalau saya kurang mengerti terhadap materi tersebut, memang saya mencari tahu terlebih dahulu. Saya mencari tahu terkait jurnal-jurnal apa yang yang akan saya lakukan. Kemudian misalnya saat
saya menjalani program magang di salah satu rumah sakit, misalnya saya melakukan pemeriksaan kimia, memang saya kurang tertarik dalam hal tersebut. Makanya saya mencari jurnal yang mendukung, kemudian jika saya sudah mendapatkan latar belakang dari pemeriksaan tersebut, kemudian apa yang melandasi pemeriksaan tersebut dilakukan, baru kemudian oh saya mengetahui oh ternyata seperti ini. Jadinya saya lebih mengetahui SOP ataupun prosedur-prosedur dalam di lapangan nantinya dan juga hal-hal apa yang memang mempengaruhi dalam pemeriksaan-pemeriksaannya seperti itu. Oke, berarti rasanya bukan tertarik atau tidak tertarik ya, karena ini kan udah terkait dengan kewajiban kamu gitu sebagai entah nanti sebagai dosen atau sebagai tenaga medis mungkin ya. Bukan lagi tertarik dan tidak tertarik ya, karena itu sudah kewajiban, cuma harus digali lagi peran pentingnya kamu di mana gitu ya mungkin. Baik, Oke, tadi kan dibilang kamu bilang pernah bekerja di rumah sakit ya? baik sampai saat ini, Ibu. Oh iya, sampai saat ini bekerja di rumah sakit. Pernah nggak sih di rumah sakit itu kayak ada kondisi darurat yang kamu itu harus kerja cepet gitu, kayak responnya harus tek 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 gitu. Heeh. Terus bagaimana cara mengatasinya? Itu kan juga di bawah tekanan nih gitu. Baik, memang pada saat saya bekerja, memang sering sekali saya menjumpai kondisi di mana saya harus bekerja cepat, apalagi di rumah sakit saya sendiri ini melayani pasien BPJS dan juga umum, di mana perharinya itu biasanya kami menerima pasien dan juga sampel hingga 200. Memang dituntut untuk bekerja cepat. Jadinya memang pada saat awal-awal bekerja, memang saya sangat kesulitan, apalagi di mana saya harus bekerja sama dengan tim, kemudian bekerja berkolaborasi dengan tim dan lainnya. Kemudian saya lebih merasa bahwa kelemahan saya di bekerja dalam tim tersebut adalah saya lebih percaya jika saya melakukan semuanya secara langsung. Namun lambat laun saya mulai menyadari bahwa kolaborasi dengan tim itu adalah hal yang penting dalam menuntaskan apa yang sedang kita kerjakan sehingga kedepannya sehingga sampai saat ini saya berusaha untuk kolaborasi dengan tim dan akhirnya pekerjaan yang kita lakukan pun terselesaikan dengan mudah seperti itu Ibu. Iya, oke. Berarti memang tidak bisa ya kalau dikerjakan sendiri ya, apalagi di dunia medis ya. Betul sekali Ibu. Oke. Mas, menurut kamu kalau dibandingkan ya antara pendidikan ilmu medis di Indonesia dengan ilmu medis di luar negeri, kira-kira lebih maju yang mana? Memang untuk saat ini jika saya melihat dari jurnal-jurnal penelitian yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sendiri itu memang lebih maju di luar negeri, Ibu. Makanya saya ingin mengadaptasi penelitian-penelitian yang di luar negeri nantinya dengan cara jika saya melaksanakan perkuliahan nantinya, saya ingin melakukan pertukaran keilmuan dari bidang-bidang kesehatan di luar negerinya dan juga saya bisa adaptasi keilmuan yang saya dapatkan nantinya untuk kontribusi yang akan saya lakukan maupun kelancaran dari rencana penelitian ataupun tesis saya nantinya seperti itu, Ibu. Oke, setuju ya saya karena perkembangan ilmu medis di luar negeri itu jauh lebih masif, ya kan? Ya. Alat-alatnya lebih canggih, sumber daya manusianya juga lebih kompeten gitu. Tapi kalau misalnya ada pilihan nih, lebih baik ya, lebih baik mana? LPDP meloloskan 30 orang ke luar negeri untuk belajar hal yang sudah Mas Hadi sebutkan tadi, atau meloloskan satu orang untuk studi di dalam negeri. Yang mana kamu bilang tadi, eh, apa kualitas pendidikan di bidang ilmu medis di Indonesia itu ya belum semasif, belum sekompeten, belum secanggih yang di luar negeri. Maka kamu akan pilih yang mana? Baik, terkait hal tersebut memang dua-duanya menarik apalagi jika LPDP meloloskan 30 orang tersebut ke luar negeri dan juga mendapatkan pengalaman juga keilmuan yang lebih advance atau lebih maju daripada di Indonesia sendiri. Namun dari sisi saya sendiri, saya lebih memilih LPDP meloloskan satu orang, namun di dalam negeri. Mengapa saya mengatakan demikian? Dari satu orang tersebut, kita bisa kita bisa mengadaptasi penelitian-penelitian dari luar negeri itu dengan cara kolaborasi secara internasional. Kemudian yang kedua, dari satu orang tersebut bisa lebih fokus penelitiannya terhadap populasi dalam konteks populasi Indonesia. Sehingga kita lebih tepat sasaran nantinya untuk
implementasi rencana penelitian ataupun kontribusi yang akan ia lakukan ke depannya. Kemudian dari satu orang tersebut juga bisa mencerdaskan keilmuan calon-calon sumber daya manusia di Indonesia sendiri dengan pengalaman yang ia telah dapatkan dari kolaborasi internasional dan juga penelitian-penelitian yang ia akan lakukan dalam konteks populasi Indonesia seperti itu, lebih tepat sasaran seperti itu, Ibu. Berarti probabilitasnya lebih tinggi yang mana, Mas? Antara yang 30 sama satu orang di dalam negeri. Sementara kebutuhan akan tenaga medis ya, meski di Indonesia itu sekarang sekitar 96.306 yang 96.306 orang untuk kebutuhan medisnya. Kalau kita hanya mempertimbangkan satu orang, berarti kita hanya melengkapi sebagian kecil, sangat kecil saja untuk kebutuhan itu. Sementara tadi kan kebutuhannya besar nih, harusnya kan prioritasnya itu yang lebih tinggi juga gitu jumlahnya. Betul sekali Ibu. Memang kalau misal kita melihat dari kebutuhan tenaga medis, memang lebih baik untuk meloloskan 30 orang tersebut. Namun jika dilihat dari sisi yang lainnya, dari implementasi lapangan itu sendiri, kemudian dari tepat sasarannya penelitian itu sendiri dalam konteks populasi Indonesia, memang saya lebih setuju terkait pernyataan yang kedua seperti itu Ibu. Oke, oke. Mas Hadi ini ketiga kalinya ya daftar Betul sekali. LPDP ya. Iya, betul. Kegagalan mana? Yang kan kamu udah sebutkan nih tiga kelemahan ya, Ya, 3 kelemahan, 3 poin kelemahan. Dari 3 poin kelemahan ini apa yang masuk dalam salah satu alasan kamu gagal di LPDP? baik. Jika dilihat dari kegagalan yang pendaftaran pertama dan juga kedua, memang yang paling menonjol itu tidak dapat mengatur waktu Ibu, apalagi pada saat saya mendaftar yang kedua kalinya, di mana saya tidak bisa mengatur waktu antara pekerjaan saya dan juga jadwal tes saya pada saat itu, yaitu tes yang tahap kedua, tes bakat skolastik seperti itu. Saya tidak bisa mengajukan cuti pada waktu yang bersamaan dengan jadwal yang akan dilaksanakan pada proses seleksi seperti itu, Ibu. Oke. Kali ini mau berharap diterima, seberapa yakin Mas Hadi kali ini akan diterima? Baik, untuk yakinnya saya sendiri yaitu 90% Ibu, di mana memang sampai saat ini saya sangat mempersiapkan segala sesuatunya walaupun sampai saat ini belum matang, namun saya sudah mempelajari hal-hal yang lebih mendalam terkait apa yang LPDP inginkan daripada calon-calon awardinya, kemudian rencana penelitian dan juga kontribusi saya matangkan daripada pendaftaran pertama dan juga kedua saya, seperti itu Ibu. 90% tapi sampai saat ini belum matang. Kira-kira apa yang belum matang, Ibu? Ibu, sorry. Mas Hadi. Baik, saya menyadari bahwa sampai saat ini hal yang belum matang dalam persiapan saya yaitu dalam kesiapan public speaking dan juga persiapan wawancara saya. Saya masih terbata-bata dalam menyampaikan solusi yang ingin saya berikan dan juga menyampaikan pendapat saya di depan para panelis seperti itu, Ibu. Oke, kalau misalnya dikasih kesempatannya untuk belajar lagi, karena kan tadi bilang terbata-bata ya. Sementara tadi goalnya Mas Hadi adalah menjadi dosen, ya kan? Dosen pasti harus public speakingnya bagus, apalagi ini yang disampaikan adalah ilmu medis gitu ya. Kalau salah kan akan resikonya fatal gitu. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk belajar lagi nih, belajar mengevaluasi lagi, kira-kira akan mendaftar LPDP lagi tahun depan atau mencoba beasiswa lain yang apa ya, persaingannya tidak terlalu ketat, kan banyak tuh kayak misalnya eh, beasiswa unggulan atau Tanoto ya kan, itu sepertinya lebih ini, lebih tidak ketat gitu persaingannya. Kalau LPDP kan emang ketat ya. Baik, terkait dengan pertanyaan tersebut, memang untuk kedepannya saya berencana tetap mendaftarkan diri saya di LPDP tanpa mencoba
untuk beasiswa lainnya karena saya merasa bahwa LPDP sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh beasiswa lain. Yang pertama dari program pelatihan dan juga kepemimpinan bagi para awardinya, LPDP menawarkan beberapa program-program pelatihan kepemimpinan yang saya rasa sangat menarik. Kemudian yang kedua yaitu dari jejaring alumninya yang sangat luas, sehingga kedepannya saya berharap sangat bisa berkontribusi berdasarkan dengan berkolaborasi dengan jejaring alumni RPDP yang sangat luas tersebut, sehingga bisa mendapatkan koneksi-koneksi untuk melancarkan atau mempermulus perjalanan kontribusi saya ke depannya seperti itu, Ibu. Oke, berarti akan mencoba LPDP lagi ya? Betul sekali. Mm-mm. Sebenarnya ini saya mau menggali lebih dalam ya. Tadi kan di sesi sebelumnya kamu bilang kalau sudah mempelajari publikasi dari calon pembimbing, ya kan? Betul. Bisa nggak dijelaskan secara singkat aja variabelnya apa, kemudian masalahnya apa, solusi yang ditawarkan dalam publikasi itu apa? Dalam hal penelitian yang akan saya lakukan atau dari calon pembimbing saya, Ibu? Dari calon pembimbing kamu. Berarti penelitian-penelitian yang dari pembimbing saya seperti itu ya? Iya, satu penelitian saja. Variabelnya apa, masalahnya apa, solusinya apa? Baik, dari Profesor Dr. Muhammad Hatta sendiri, salah satu penelitiannya itu memang mengangkat terkait isu tuberkulosis terhadap ekspresi genetiknya, khususnya terhadap interleukin 9. Jadi, beliau mengangkat populasi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, di mana beliau mengambil datanya dari uh, uh, RS salah satunya RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian beliau melakukan penelitian tersebut berdasarkan PCR atau menggunakan metode PCR, kemudian melihat apakah adanya peningkatan terhadap interleukin 6 seperti itu, Ibu. Berarti variabelnya apa sama apa, Mas? Variabel seperti ini penelitiannya ya. Iya, misalnya dampak, misalnya ada kayak hubungan sebab akibat gitu ya, variabel. Dampak membaca kepada anak misalnya, terhadap tumbuh kembang anak gitu. Baik, untuk saat itu sampai saat ini memang saya belum mempelajari lebih dalam terkait hal tersebut, Ibu. Oke, oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Em, Semisal nanti kamu diterima ya di LPDP, bagaimana cara kamu membuktikan kepada kita? Karena kita take and give ya, benar kata Pak Izzat tadi, kita take and give, kita nggak bisa take tanpa kamu give gitu ya. Apa yang bisa kamu buktikan kalau nanti kamu menjadi salah satu calon awardee? Saya minta yang poin-poinnya saja yang jelas, tidak usah terlalu panjang. Baik, apa yang akan saya buktikan jika saya terpilih menjadi salah satu awardee dari LPDP itu sendiri, yaitu kesiapan saya dalam melakukan kontribusi yang akan saya berikan, mulai dari kontribusi 1 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 6 tahun, dan juga 7 sampai 10 tahun. Saya merasa bahwa kontribusi tersebut sudah secara terstruktur saya jabarkan, kemudian dari rencana riset yang akan saya lakukan ke depannya, yang tentunya ini akan sangat membantu dalam percepatan pembangunan di Indonesia berdasarkan penuntasan penyakit infeksi berdasarkan data genomik di Indonesia, sehingga saya bisa menjadi salah satu sumber daya manusia yang bisa menyumbangkan permasalahan atau menyumbangkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini di Indonesia dalam pemberantasan penyakit tuberkulosis seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mas Hadi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kembalikan ke moderator? Baik, Ditanyakan, disampaikan. apakah saya bisa memberikan closing statement, Ibu? Oh, boleh, silakan. Baik, terima kasih atas terhadap semua panelis atas kesempatan yang berharga ini untuk membagikan visi, dedikasi, dan juga kontribusi yang ingin saya berikan terhadap pengembangan pendidikan khususnya di bidang kesehatan yang saya tekuni saat ini. Sejak pertama kali saya menyaksikan bagaimana keterlambatan diagnosis di rumah sakit tempat saya
bekerja saat ini, saya mengetahui dan saya menyadari bahwa saya tidak boleh berhenti untuk memperdalam pengetahuan saya. Saya tidak boleh berhenti hanya di meja laboratorium saja. Saya harus bisa menjelma menjadi solusi, menjadi harapan, dan juga saya menyadari bahwa LPDP ini bukan hanya sekedar beasiswa, tapi sebuah panggilan untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan pengabdian melalui riset diagnostik molekuler dan juga pengembangan kapasitas tenaga medis nantinya. Saya ingin menjadi bagian perubahan nyata dalam sistem kesehatan di Indonesia. Ilmu adalah cahaya, tapi baru bermakna saat diterangi oleh niat untuk mengabdi, dan pengabdian menjadi kuat ketika dilandasi oleh ilmu yang terus hidup dan bertumbuh. Kutipan ini merupakan refleksi yang pribadi bagi diri saya, sebuah nilai yang terus saya pegang hingga saat ini. Saya percaya bahwa dengan dukungan LPDP, mimpi ini bukan hanya sekedar akan tumbuh, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh bersama demi Indonesia yang lebih tangguh dan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih, Mas Hadi. Oke, makasih Kak Asriana, Kak Izat udah ini kita udah selesai untuk mock up pada pagi hari ini. Gimana rasanya Mas Adi? Aduh, deg-degan banget, Kak. Ini interview pertama kali lagi setelah tidak tidak interview, mock up interview setelah beberapa lama dari batch 1 sampai batch 2. Oke, berarti ini baru pertama kalinya ya untuk Pertama kali lagi, udah lumayan lupa banyak. oke oke. Oke, mungkin kita lanjut ke ini ya, sesi feedbacknya ya. Oke, mungkin mulai dari aku dulu di bidang akademiknya ya. Untuk Mas Adi tadi, sebenarnya secara keseluruhan itu udah oke. Tapi mungkin di awal perkenalan itu, kamu boleh tanya nggak? Katanya ada yang pakai bahasa Inggris. Oke, nanti dijawab ya, Kak Yuna. Oke, untuk dari Mas Adi di perkenalan itu menurut aku terlalu panjang. Karena mungkin boleh dibuatkan lagi poin-poinnya lebih terstruktur. Karena tadi juga dibilang usianya gitu ya. Terus juga udah dibuka terlebih dahulu kenapa mau apa rencana penelitiannya. Sebenarnya nggak apa-apa dipancing aja sedikit, tapi jangan terlalu banyak untuk disampaikan di awal gitu. Karena itu akan menjadi pertanyaan oleh si reviewernya gitu. Jadi menurut aku sampaikan aja untuk nama, terus rencana lanjut studinya di mana dan eh, apa sih yang mau dilakukan gitu, topik apa yang mau diangkat. Karena tadi juga udah disampaikan lulusnya gitu ya, terlalu panjang gitu. Terus Baik. selanjutnya juga ada bagian bagian ini ya. Sebenarnya aku masih ini ya, masih menjadi pertanyaan di rencana penelitian dari Mas Adinya gitu. Ini ini kan apalagi tadi Mas Adi sebenarnya aku setuju dengan Mas Iza tadi yang menjadi pertanyaan. Kalau Mas Adi kan sebenarnya jadi kerjanya sekarang kan di ini, di labor ataupun di tenaga kesehatan. Terus rencana kontribusinya mau jadi dosen gitu kan. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya itu memang sejalan kan. Tapi karena udah dibuat nih di dalam esai, ya udah mungkin lanjutkan aja apa yang ada di esainya itu. Dan dalam menjawabnya juga jangan terlalu terbelit-belit gitu ya. Kalau misalnya ada poin pertanyaan yang udah ditangkep, itu mungkin boleh dijawab dulu gitu sebelum di apa ya dijawab kemana-mana gitu. Jadi pastikan dulu Mas Adinya udah ngejawab nih poin pertanyaannya. Misalnya tadi pertanyaan ini sih di bagian kenapa sih mau angkat topik penelitian penelitian tentang TB gitu kan. Nah, baiknya itu langsung aja disampaikan itu menurut aku mungkin berdasarkan data ya gitu, data yang Mas Adi cari gitu. eh Kenapa sih di Indonesia itu penyakit TB ini gimana gitu gambarannya gitu dan seberapa urgent gitu dan seberapa urgent dari rencana penelitian yang Mas Hadi angkat ini untuk Indonesia gitu. Jadi nggak muter-muter lagi gitu dan nggak perlu jawabnya itu panjang lebar nanti akan di follow up lagi sih lebih lanjut oleh si reviewernya kalau reviewernya itu
kepo gitu atas apa yang udah Mas Adi jelaskan sebelumnya. Nah juga mungkin nanti juga ini untuk karena kan kita nggak tahu nih si reviewernya itu se apa ya sebidang dengan kita atau mungkin malahan eh, dia tuh nggak tahu nanti istilah-istilah ilmiah yang terlalu ilmiah gitu mungkin yang kayak tadi apa ya sebenarnya tadi tuh kalau misalnya reviewernya itu yang di bidang kesehatan menurut aku itu pasti dia paham apa itu yang CRISPR yang disebut tadi gitu ya terus juga tentang eh apa ya tadi ya ada beberapa nama-nama ilmiah gitu mungkin kalau pas Mas Adinya itu nyampein itu mungkin pakai bahasa yang mudah dipahami aja gitu walaupun nanti dapatnya reviewernya itu yang memang pahamnya di bidang kesehatan gitu menurut aku biar mempermudah aja sih gitu dua dua arahnya nanti gitu. Terus juga em, di bagian apa ya? Bentar, aku lihat ininya. Oh ya, ini aku mau tanya sebenarnya milih Unhas ini karena memang mau balik ke daerah ya? Atau Betul. alasan utamanya? Ya, Oke, bener ya. tujuan Oke, utamanya. nanti ini sebenarnya bakal jadi pertanyaan sih, karena kan kalau misalnya berdasarkan apa yang disampaikan tadi banyak pilihan lain ya gitu universitas lain gitu apakah itu UGM, UI, terus apalagi Unpad dan lain sebagainya itu banyak di Pulau Jawa gitu dan apalagi Mas Adinya sekarang udah posisinya di Pulau Jawa gitu kenapa balik lagi nih ke Sulawesi gitu dan selama ini juga menemukan kasus pasiennya itu juga di rumah sakit yang ada di Jakarta pastinya juga berbeda dong kasusnya di Sulawesi gimana gitu. Jadi itu mungkin lebih diperkuat lagi nantinya gitu ya untuk alasannya kenapa milih Unhas. Jangan sampai nanti kelihatan Mas Hadinya itu agar biar dekat nih dari rumah ataupun dari daerah asalnya, kenapa makanya milih Unhas. Itu jangan sampai. Terus juga di bagian di kebaruan kebaruan apa ya? Kebaruan risetnya itu sebenarnya tadi udah baik gitu ya. Aku mau tanya juga kenapa harus memakai dua sampel? Apakah eh, darah aja itu memang benar-benar nggak menggambarkan atau harus kedua-duanya pakai sputum dan juga darah? Iya, memang tadi karena novelty juga kebaruannya itu Hmm? sendiri, kemudian memang di lapangan sendiri itu biasanya lebih banyak penggunaan sputum. Jadi Hmm. saya ingin juga melihat bagaimana kalau misal dari ekspresi genetik dari sputum itu sendiri dan juga darah itu sendiri, apakah ada perbedaan dari ekspresi genetik dari keduanya ini seperti itu, Ibu? Oh, oke. Panggil kakak aja. Panggil ini aja. Maaf, masih Ini kita nggak ke wawancara lagi bawah, ya, Ibu. masih ke bawah. Aduh, oke, oke. Berarti karena mau melihat perbedaan dari dua sampel ini ya, berarti ya, dari darah dan juga sputumnya. Oke. Terus juga apakah memang nggak ada nih yang udah pernah melakukan hal yang sama ataupun apa ya jurnal-jurnal serupa atau penelitian serupa itu udah pernah ada belum ya gitu dengan penelitian yang Mas Adi coba? Biasanya di Hmm. penelitian-penelitian di Indonesia sendiri itu biasanya hanya satu ekspresi gen, misalnya hanya interleukin 10 atau notunya aja biasanya Kak. Jadi Oh, memang kalau misal menggabungkan ketiganya, kemudian menggunakan sampel sputum dan darah itu memang masih belum sepertinya. Kalau misal saya lihat dari jurnal-jurnal yang pernah saya baca. oke, oke. Ya, tadi juga alasannya ngambil ini ya molekuler karena basicnya juga ya di S1 di Mm-mm. bagian laboratorium. Berarti di S1-nya jurusan Teknologi laboratorium medis. teknologi laboratorium medis. Memang Ya. sudah berkecimpungnya itu memang di molekuler gitu ya? Iya, biasanya memang lebih secara umum ada molekuler dan imunologi dan lain Ya, sebagainya. imunologi. Tapi memang ada pembelajaran seperti itu, Oke, berarti mikrobiologi dan di juga penelitian molekologi. di penelitian di S2-nya bakal eh, ada ada bahas imun juga nggak ya? Imunologi juga nggak ya? Ada Nantinya. kalau Oh, ada ya. ada Oke. di berdasarkan ininya nanti SKS-nya. Dan penelitian S1 ke S2 ini relate atau memang benar-benar baru yang S2-nya atau melanjutkan dari penelitian
skripsi S1? Kemarin skripsi S1 berbeda malah, Kak. Oh, S1 kemarin mengambil kimia klinik. Jadi memang saya tidak lampirkan di ininya, oh, di esainya. oke oke. Oke, mungkin dari aku sebenarnya itu sih yang mau diperkuat lagi, jangan sampai apa ya, nanti pastinya kalau misalnya dapatnya itu yang sebidang, akan digalinya itu lebih dalam lagi, bahkan mungkin ditanyain metodenya gimana gitu. Nanti eh apa namanya nih untuk kalau misalnya satu lagi juga tadi kayaknya bakal jadi bumerang sih ya dari Profesor Dokter Muhammad Hattanya gitu. Tadi kan kamu bilang susah dihubungi dan lain sebagainya. Kalau menurut aku itu jangan di-mention sih gitu. Nanti takutnya bakal jadi apa ya? Jadi pertanyaan lanjut gitu. Jadi Hmm, ya udah bilang aja kalau misalnya dari eh dosennya itu memang belum respon gitu. Jadi nggak usah dibilang kalau misalnya dia tuh susah dihubungi atau apa gitu. baik. Nanti takutnya bakal jadi pertanyaan balik oleh bagian psikolog atau bagian apa nantinya gitu. Mungkin itu dulu dari aku, mungkin dilanjutkan ke Mas Izat atau Kak Asriana. Izin aku dulu ya, Kak. Boleh, Oke, silakan boleh. Kak. Oke, Mas Adi. Ya, Kak, maaf. Ah, nggak ada yang salah kamu. Nih, saya analisis dulu ya. Maksudnya, strong point-nya Mas Adi ini saya lihat dari seluruh interviewer jawabannya ini, kayaknya udah bagus sih, penetapan rencana studi, mengapa memilih kampus itu, eh, cukup tergambar juga di bagian rencana kontribusi seperti itu. Nah, cuman pesan saya sih, yang tadi yang di bagian ini, kenapa sih lebih milih dosen ketimbang Anda kan sudah punya platform untuk kembali bekerja di rumah sakit atau apa seperti itu. Mungkin karena mungkin memang Mas Hadi sudah mengisi dosen di CV-nya, jadi mungkin agak susah kalau mau ditak-atik lagi. Tapi saran saya, mungkin baiknya Mas jelaskan juga seberapa butuh sih Indonesia dengan dosen-dosen dari ahli biomedik. Ya, Seperti itu. baik. Mungkin Mas bisa riset kembali seberapa butuh Indonesia atau rasio dosen di bidang biomedik itu sebesar apa kekurangannya sehingga Mas itu perlu datang untuk mengisi kekurangan itu. Tadi udah tergambar juga perbedaan, Mas juga udah cukup berhasil menjelaskan perbedaan ataupun komparasi di antara kedua job ini, pekerjaan ini. Kalau Mas bekerja itu seperti apa, dosen itu seperti apa. Mas tadi menjelaskan dosen mungkin bisa lebih luas penerapan ilmunya, Mas bisa lebih dalam untuk memahami TBC dan semacamnya. Itu juga cukup baik. Mas bisa memperdalam juga di bagian itu komparasinya dan jelaskan mengapa dosen itu setidaknya lebih baik daripada Anda tetap menetap di rumah sakit setelah studi. Itu ide yang bagus. Selain Anda perlu tambahkan juga sebuah riset lebih mendalam atau mungkin misalkan bukti seberapa butuh Indonesia dengan dosen-dosen ahli di biomedik seperti itu. Terus ini pertanyaan terkait nilai-nilai dan visi misi itu sih mungkin pertanyaan template sih dari saya, tapi kayaknya saya nggak tahu apa ditanyakan tuh enggak, tapi waktu saya kan jalur targeted ya, mungkin Mas reguler nggak tahu lah kalau ditanyakan. Baiknya pelajari juga eh, nilai-nilai LPDP beserta dengan visi misinya dan jelaskan pula keselarasan antara visi misi dan nilai itu dengan apa yang Mas akan lakukan atau grand goals yang akan Mas lakukan ke depannya seperti apa. Meskipun mungkin nanti tidak ditanyakan, tapi nggak apa-apa, pikir aja dari sekarang. Nanti Mas bisa jelaskan tujuannya ini, sebagaimana ini selaras dengan visi misi dan nilai LPDP yang ini, sehingga mungkin di antara interview yang bagian LPDP di situ mungkin bisa paham, oh ini pelamar ini setidaknya punya rencana yang lebih matang, bahkan sesuai dengan pemberi beasiswanya begitu, pemberi manfaat beasiswanya ini. Terus di bagian ini. Oh ya, tadi ini sih Mas harus mungkin saran saya ya, meskipun tidak tertera di esainya, kan Mas itu menjelaskan di situ tadi, Anda kan misalkan mampu mengintegrasikan pengetahuan sains dan sosial juga Baik. ya. Nah, baiknya sih Mas jelaskan di setiap kontribusi itu, kalau misalkan Mas mau bikin pusat
kesehatan ataupun di setiap langkah-langkahnya itu jelaskan pula apa manfaatnya, tidak hanya di sisi sainsnya itu sendiri atau sisi pelaku dunia kesehatannya sendiri seperti eh, misalkan dokter ataupun perawatnya, tapi juga apa sih kebermanfaatannya terhadap masyarakat kalau misalkan Mas tahu pengetahuan ini. Misalkan Mas misalkan mau bikin pusat kesehatan ini meskipun tidak tertera setidaknya menyenggol lah tipis-tipis terkait dengan kebermanfaatan ini terhadap masyarakat seperti itu. Seperti apa sih manfaat ilmunya Mas ini? Apa sih yang masyarakat dapat rasakan manfaatnya setelah Mas misalkan studi di biomedis ini gitu. Ini untuk ide ini. Nanti ini masukkan di bagian rencana kontribusi sih supaya lebih dalam nantinya untuk masyarakat itu apa. Karena kalau saya baca di CV-nya fokusnya itu masnya saya lihat sih masnya sendiri, mohon maaf ya koreksi kalau saya salah. Fokus manfaatnya hanya ke mas sendiri dengan dunia-dunia kesehatannya aja, tapi tidak begitu menyentuh di orang-orang awam ataupun masyarakat secara umum seperti itu. Padahal kan eh, yang menyekolahkan kita ini kan banyak orang ya, tidak hanya di dunia kesehatan, tapi ada orang yang di luar dunia kesehatan yang mungkin perlu rasakan manfaatnya juga kayak gitu. Em, Mungkin terakhir dari saya, intinya sih percaya diri aja sih Mas nanti di real testnya nanti, real substansi, banyak-banyak berdoa aja. Terus kemudian kalau Mas tidaknya telah menguasai tadi alasan studi, eh, rencana kontribusi, yang mungkin bisa dijelaskan lebih luas, kenapa perlu dosen, kenapa Anda perlu menjadi dosen, itu perlu juga dijelaskan ulang, mengapa permantap lagi seperti itu, mungkin juga menyentuh di bagian LPDP itu sendiri, apa sih nilai-nilai manfaat uh, visi misi ataupun yang LPDP punya yang selaras dengan Mas itu apa saja. Itu mungkin yang perlu dipoles kembali oleh Mas dan ya banyak banyak percaya diri lah nanti ya kalau seleksinya Mas. Mudah-mudahan ini kesempatannya Mas yang ketiga. Mudah-mudahan LPDP bisa membuka jalan buat Mas untuk studi. Tetap ini Mas, tetap mungkin Mas ambil pengetahuan dari tiap-tiap mock up dari tiap interviewer yang mana menurut Mas baik, yang dan perlu Mas terapkan. Mungkin saran-saran dari saya juga ada yang perlu Mas terapkan, mungkin juga nggak, mungkin ini nggak perlu, nggak penting ya itu tergantung dari Mas melihat daripada CV yang Mas punya. Jangan sampai saran-saran yang saya berikan ini misalkan terlalu jauh daripada CV yang Mas buat ataupun essay yang Mas buat. Jadi bisa Mas sortir juga yang mana. Itu aja sih mungkin dari saya secara ringkas. Good luck Baik. untuk Mas Ya, Hadi. terima kasih Kak Izat. Ya, Oke, langsung ke aku ya, Kak Tasya ya. Oke, aku gimana Mas Hadi? Aduh, lumayan deg-degan Kak. Oke, Sadar betul Bismillah bahwa lah ya. ngomongnya belibet. Iya, Bismillah ya. Kita mulai dari kelebihannya dulu deh. Nah, yang aku suka dari Mas Hadi ini, nggak terlalu banyak delay ya, meskipun masih banyak belibetnya, tapi nggak terlalu banyak delay. Kadang kan ada yang ada yang AE gitu kan. Nah, silent momennya Mas Hadi ini udah lebih sedikit gitu ya. Kemudian aku suka smile face-nya udah bagus. Jadi kayak kita memberikan energi yang positif gitu ya. Kan Mas Hadi udah tahu belum apa sesi berapa kayak pagi, sore gitu? Belum ya? Iya, dapatnya jam 1 siang kebetulan untuk wawancara nanti. Oh, oke, jam 1 siang itu kan sebenarnya agak ini ya, agak tricky karena mungkin mungkin ya nih nanti panelisnya kayak udah capek-capeknya gitu kan. Jadi kita bisa imbangi dengan smile face dan vibes ya, vibes yang membangun gitu, vibes yang semangat gitu. Terus volume suaranya tadi udah bagus, udah kayak engage gitu ya. Jadi kayak orang itu mau dengerin gitu. Tapi mungkin nanti lebih bisa semangat lagi gitu. Oke. Kemudian tadi sebenarnya sejauh sejauh wawancara kakak sama Kak Tasya sama Kak Izat itu gesturnya udah lumayan bagus gitu ya. Tapi mungkin bisa dimainkan lagi nih. Misalnya saya punya 3 poin Ibu yang akan saya lakukan ketika nanti saya berkontribusi. Jadi gestur yang mantep itu
menandakan kalau kita itu juga udah siap dan udah paham dengan materi kita gitu. Kemudian kakak tadi miss waktu nggak tahu ya aku tanya apa terus kayak kelihatan menunduk gitu nggak sih kak? Nah itu mungkin hindari gestur seperti itu meskipun nanti ya udah mentok banget. Ini kita sambil sambil ngomong sambil di otak itu mikir ngomong apa lagi ya gitu. Iya betul. Ya itu mungkin bisa di itu lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertanyaannya Kak. Apa kaitan sebelumnya aku ulangi dulu mungkin ya dari Kak Tasya. Benar kalau misalnya mau jawab itu, kalau misalnya mau jawab itu langsung to the point aja. Misalnya pertanyaannya apa kaitannya kegagalan kamu di LPDP dengan kelemahan pribadi kamu? Baik, kegagalan saya di LPDP berkaitan dengan kelemahan saya yang A. Jadi jangan berbelit-belit dulu. Inti pertanyaan yang ditanyakan itu dijawab dulu. Nanti kalau nggak di follow up ya udah diem kita gitu ya. Oke. Terus sebenarnya sebelum secara spesifik ke pertanyaannya ada beberapa catatan juga Kak Hadi ini kayaknya kurang konsisten ya. Yang Mm-mm. pertama tadi waktu wawancara sama Kak Izat bilang belum memfokuskan pada masyarakat luas. Tapi waktu wawancara sama Kak Tasya, aku tadi sempat dengar kalau ada tujuannya untuk ke Indonesia Timur gitu. Nah, ini kurang jelas. Nah, Indonesia Timur itu kan udah masyarakat luas nih. Tapi setelah wawancara sama Kak Izat, Kakak bilang belum memfokuskan ke masyarakat luas. Itu nanti mungkin bisa dikaji lagi gitu ya. Kemudian apa yang membedakan dengan peserta lain? Menurut aku kalau jawaban seperti ya semua orang yang ada yang sampai di tahap ini itu emang semua kandidat yang unggul dan lain sebagainya itu udah template lah. Tapi untuk poin yang paling membedakan kakak dengan orang lain itu pasti kontribusinya, ya kan? Kontribusinya boleh sama, tapi apa sasarannya kan pasti berbeda, ya kan? Semua orang pingin jadi dosen, tapi kan caranya, strateginya beda. Nah, itu yang bisa membedakan kakak dengan peserta lain. Ini ambil yang perlu aja ya, Kak ya. Jadi Ya, kalau untuk membedakan dengan peserta lain, aku prefer kakak singgung tentang kontribusinya apa, caranya gimana, targetnya siapa, itu setiap orang pasti akan beda. Ya. mm-mm. Kemudian kebutuhan tenaga medis di Indonesia itu aku baru browsing ya, jadi nggak menutup kemungkinan nanti panelisnya itu sambil nanya-nanya kakak sambil browsing nih, ini bener nggak sih yang diomongin Mas Hadi ini gitu. Nah aku browsing tadi kebutuhan tenaga medis itu memang lebih banyak daripada kebutuhan dosen gitu. Jumlah dosen tuh meningkat Kak dari 2014 sampai 2024. Itu bisa dikaji ulang. Di LPDP em, aku ini ya, aku award di tahap 2 kemarin. Aku juga Mm-mm. kebetulan sama nih pengen jadi dosen gitu. Waktu ditanya kayak gitu, alternatifnya adalah aku coba spesifikkan. Misalnya, aku tuh pengen jadi dosen di bidang ini di kampus ini gitu. Di kampus ini. Kenapa kok di kampus ini? Oh, ternyata di kampus yang aku tuju ini proporsi dosen yang di bidang ini tuh masih sedikit. Kemudian ada beberapa dosen yang mungkin akan apa itu namanya akan pensiun dan aku bisa menggantikan posisi itu. Kemudian mungkin mungkin ya ada kampus kan kadang yang mau buka cabang di mana gitu kan kampusnya. Nah, itu kita bisa isi. Jadi lebih spesifik dan itu nggak bisa dan itu nggak bisa di ini kan nggak bisa dicek sama apa panelisnya karena itu udah alasan personal kita gitu. Atau misalnya kakak direkomendasikan nih sama pembimbingnya untuk menjadi tenaga pendidik di apa pendidik di salah satu kampus ini gitu. Itu juga lebih spesifik dan panelis nggak punya kesempatan untuk make sure itu. Yang penting kakak nggak bohong gitu. Oke, terus tadi yang kurang konsisten juga ketika ditanya seberapa yakin diterima, kakak jawabnya 90% tapi sampai saat ini belum matang, ya kan? Itu cukup membingungkan karena 90% itu sudah persentase yang cukup baik ya untuk sebuah persiapan, tapi kok belum matang, ya. Hati-hati dengan jawaban-jawaban kakak yang justru bisa menjadi bumerang sendiri buat kakak, gitu. Oke, publikasi calon pembimbing tadi juga harus dipelajari ulang karena tadi sebelumnya bilang di KIZ ya, di KIZ kakak bilang sudah mempelajari publikasi calon pembimbing, tapi ternyata eh, jawabannya pertama nggak to the point gitu ya. Kemudian banyak yang belum dipelajari ternyata kakak sebutkan itu. Jangan hindari kata-kata yang itu tuh bisa menyudutkan kakak gitu ya. Oke. Kemudian soal yang dijelaskan bagaimana fast learner tidak bisa menghadapi tekanan.
sebenarnya aku udah dapet poinnya dari apa yang Kak Hadi sebutkan. Tapi kan kadang ada aja ya panelis yang mau follow up gitu. Ini nih anak ini tuh konsisten nggak sih sama omongannya? Apalagi di esainya Kak Hadi kan cuma disebutin per Iya. poin gitu ya. Maksudnya nggak ada follow up-nya. Oke, kelemahannya ini, tapi saya bisa atasi ini gitu. Belum ada itu. Tapi ya kita coba maksimalkan di wawancaranya. Kalau opsi dari aku, Kak, misalnya yang ditanyakan tadi kan cara menghadapi tekanannya sama kekurangannya itu tadi. Terkait dengan kekurangan tersebut, saya mencoba mengatasinya dengan membuat skala prioritas yang terstruktur. Sehingga pekerjaan saya lebih termanajemen dan saya memiliki cukup waktu untuk mengerjakan secara maksimal. Nah, udah cukup titik seperti itu. Jadi jelas nih, oke kekurangannya itu, tapi aku udah coba ada opsi untuk mengatasinya. Apa membuat skala prioritas itu udah apa template juga lah untuk beberapa orang yang nggak bisa manajemen waktu dan seterusnya, gitu ya. Jadi ditekankan ke skala prioritas sama sehingga dengan skala prioritas itu bisa lebih termanajemen dengan memiliki cukup waktu, mengerjakannya pun dengan maksimal, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Kak Adi sebelum kita lanjut? Nggak ada sih dari saya, Kak. Oke. Apa yang bisa kamu buktikan jika kamu terpilih menjadi salah satu calon awardee menurut kau udah bagus ya? Cuma mungkin ditata lagi pilihan katanya biar nggak terlalu panjang. Pertanyaan ketiga yang soal 30% ke luar negeri, 1% studi dalam negeri. Ya, kita nggak bisa denial ya kalau pendidikan Iya. di luar negeri itu memang lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya aku dapat pertanyaan itu, kita validasi dulu kalau ya univ di luar negeri itu emang lebih bagus. Tapi di universitas yang saya pilih harusnya kan kakak udah riset nih di Universitas Hasanuddin itu ada fasilitas ABC gitu kan. Tapi di universitas yang saya pilih salah satunya ada fasilitas ABC yang juga bisa menunjang kemampuan CDE gitu. Berbagai kerjasama penelitian nasional maupun internasional pastinya ada ya kan, juga terfasilitasi di univ dalam negeri ini. Pada kondisi tersebut, saya memilih 1% untuk studi di dalam negeri dan saya cukup percaya diri untuk menjadi bagian dari 1% tersebut, misalnya. Jadi tekankan juga kalau kakak itu optimis gitu untuk menjadi bagian dari 1% orang yang studi di dalam negeri. Dan di dalam negeri nggak menutup kemungkinan kakak untuk memperluas kapasitasnya kakak gitu di ranah akademis. Oke, dah itu aja sih dari aku mungkin Kak Hadi. Semangat selebihnya ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Oke. Kak Siana, Kak Izat eh, untuk pagi hari ini gitu. Terima kasih juga Mas Adi. Ini wawancaranya tanggal 8 ya? Betul, betul, Kak. Tanggal 8. Tanggal 8. Oke. Tinggal kurang lebih 4 hari lagi ya menuju hari H gitu. Mungkin ya banyak berdoa, minta doa orang tua pastinya gitu ya. Sama coba relax dan enjoy aja gitu. Jangan sampai ngeblank. Nanti takutnya kalau deg-degan di awal pada hilang jawaban apa yang mau dijawab gitu. Terus satu lagi kuncinya jangan lupa senyum. Jadi kalau misalnya jawab pertanyaan dari panelis, usahakan selalu tersenyum biar nanti kelihatannya tuh eh, nggak bingung ataupun kelihatan oh lagi mikir nih atau nanti bakal jadi jebakan di psikolognya gitu. Ini tuh sih tambahan dari aku. Dan ini juga tadi untuk apa namanya catatan-catatannya mungkin boleh di latihan lagi gitu ya. Mungkin cari eh, apa namanya panelis ataupun reviewernya itu yang sebidang juga gitu. Apalagi di bidang akademik pastinya itu nanti bakal digali lebih dalam lagi gitu. Mungkin itu tak ada lagi tambahan dari Kak Izat Kak Asriana atau cukup? Udah cukup Eh, sih. aku cukup sih Kak. Oke. Semangat Kak Hadi. Ya, terima kasih, Kak. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Kak Yuna ya. Tiga penulis ini 30 sampai 60 menit. Ya, ya Kak. Jadi untuk waktu wawancara itu sebenarnya ini ya fleksibel terhadap ini panelisnya gitu. Kalau misalnya panelisnya banyak yang mau digali dari eh, apa namanya calon kandidatnya itu bahkan ada yang 1 jam lebih gitu. Tapi biasanya rentangnya itu 30 sampai 60 menit gitu. Sekitar 50 menit rata-ratanya gitu. Mungkin kalaupun lebih itu cuma beberapa orang saja sih gitu.
Mungkin itu Kak Yuna. Kalau melebihi itu berarti stop ya Kak. Nggak di stop sih, tapi se seininya pewawancara gitu. Jadi kita nggak bisa menakar juga berapa lama waktu wawancara dari masing-masing kita gitu. Jadi persiapkan aja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join. Ya benar semutnya panelis gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semangat untuk Kak Adi gitu ya dan teman-teman yang lain yang lagi persiapkan. Semoga di batch ini menjadi rezekinya teman-teman. Mungkin itu saja. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Kakak wabarakatuh. Cecilia.